Kembali di channel Pandai Bali. Nah, sehari sebelum puncak karya pengabenan massal kolektif oleh Krama Hindu di Dusun Lilin, Giri Tembesi Grung, Lombok, di mana ngaben ini diikuti oleh warga yang mempunyai sawo dari berbagai daerah seperti Sulawesi, Sumbawa, Sumatera, bahkan juga ada dari Kalimantan. Dengan 75 sawo yang diaben juga 140 lebih acara ngelungah diadakan upacara ngulapin. Tempat diadakannya upacara Pitru Yadi ini sebelumnya sebuah tegal atau karang suwung, sehingga sebelum acara ngulapin diadakannya upacara ngare karang suci, yaitu mensucikan lokasi atau tempat diadakannya karya Pitru Yadi oleh Ide Sulinggih karena bukan Arya Setre. Lanturang tiang aneh ngelunga siapa tenaga delung delemu. Carane ngulapin sawetara jam 2. Selain mensucikan lokasi, diadakan juga melaspas semua upacara baik itu Banten, Prakerti, dan lain-lain yang berkaitan dengan upacara yang akan dilaksanakan sebelum acara ngulapin di Pura Dalem Prajepati. Oke, swastiastu, saudara sami kembali di channel Pandai Bali. Saat ini saya ada di karya Pitru Yadi yang dilaksanakan di Dusun Lilin.
Ulan tagi. Napi katanya niki. Ya, Fungsinya napi niki. untuk pengentas. Pengantas ya. Iya. Berarti pengantas niki sesuai jumlah tenda niki Saul sawul. nggih. Om Swastiastu niki atuh. Nggih. Om Swastiastu Kerajaan. Nggih. Nutas akibat niki karya ageng makin niki punapi pemaringan ngiring atuh. Inggih susuma Om Swastiastu umat sedharma dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita bersama-sama umat seluruh NTB melaksanakan upacara fitriyatnya Kini Bulan namanya, yaitu upacara bersama, yaitu mulai dari pengabenan, yaitu nyekah, dengroras, sudah itu nyegar gunung, majar-ajar, nilepati, ngingkup, ngedek gigi. Nah itulah deduduan upacara yang kita laksanakan. Umat sedharma dimanapun berada, pada pagi hari ini kita adalah mulai namanya ngarep Karang Suci.
Tadi kita sudah laksanakan yaitu menghadap kerang suci, karena ini tempatnya bukan setre. Ini adalah istilah Tegalan, harus kita buat dulu supaya tempatnya menjadi suci atau tempat suci. Tadi mungkin sudah dilihat itu kita mau pedagingan di sini ya. Terus kita sudah lukat tempat ini, kemudian kita sucikan pokoknya tempat ini supaya menjadi tempat suci. Karena upacara pitariadnya harus di tempat suci. Ya, itu yang pertama tadi sudah kita laksanakan. Kemudian kita tadi juga selain melaspas tempat sucinya, juga kita melaspas eteh-eteh perkara yang kait dengan ngulapen. Ini sudah di belakang kita. Ini tadi sudah dipelaspas, akan digunakan yaitu untuk ngulapen di pura dalam perjepatan. Nah itu kalau sudah suci. Kemudian juga nanti setelah ngulapin akan dilaksanakan pengeringkesan. Niki adalah pepaga sebelah kiri juga sudah dipelaspas. Tinggal nanti begitu rauh masyarakat dumun tinggal diangkat ke sini nanti pengawaknya itu yang diringkes. Setelah selesai ringkes munggah tupang salu. Nah setelah munggah salu baru persiapan namanya ngaskar. Nah di dalam upacara pitariadnya ngaskara yang inti daripada upacara pengabenan. Di dalam dua lontar disebutkan yaitu lontar Rari Angon dan Kuntiyatnya. Secara singkat bunyinya begini. Sangat meri naskara sangat diguru, sangat menun pada yang guru suara, sangat me kepisah pada sang pitara. Apa maknanya atau artinya? Bahwa leluhur kita, orang tua kita, siapapun yang di upacara ini yaitu disucikan ngaskara namanya. Kalau masih hidup berdwijati namanya kan. Dwijati, ngaskara dwijati. Kalau ini namanya ngaskara pengabenan. Nanti ada prosesi ngaskara yaitu secara spiritual ditapaklah sang Atmo itu, sudah itu diberikan puisik, kemudian diberikan nama Biseke, disebut dengan sang pitara. Setelah nanti selesai pengabenan, Atmo itu sudah berubah namanya jadi sang pitara. Kalau tidak dilaksanakan ngaskara, hanya narpano saja, Atma yang diupacara itu menjadi prete namanya. Prete itu masih kotor. Dia paling tinggi bisa setinggi lutut dia terbangnya, karena masih membawa badan astral namanya, berat, dia tidak bisa terbang kan. Waktu ngaskara itulah disucikan oleh Sulingih yang muput. Secara makna spiritual dikupaslah kulit Atmo dengan tirta, dengan puja. Yang paling inti pujanya namanya puja Brahma Angga Rahasia. Apa maknanya itu? Brahma itu adalah Brahmana Tuhan, Angga badan, rahasia supaya sang Atmo membawa badan rahasia yang diberi Tuhan saja. Bahkan karmanya pun harus dibakar oleh sang muput, itu intinya. Sehingga menjadi Atmo murni, menjadi sang pitara, baru bisa sang Atmo itu terbang dia ke Pitaloka. Kalau di dalam ritual alam ini dibagi tiga, burlokos. Tadi kalau perte masih di burloko dia di bumi kan. Kemudian kalau sudah jadi sang pitara bisa dia ke buah loko atau ke Pitaloka, bur ke buah. Nah, belum juga selesai upacara pitariadnya itu, kemudian dilanjutkan dengan kalau bahasa masyarakat disebut ngeroras. Tetapi di sastra tidak ada kata-kata ngeroras sebenarnya. Yang ada nyekah. Nyekah ini mempunyai tingkatan. Yang paling kecil namanya kekangsen. Nyekah kekangsen tidak pakai bebangkit, tidak pakai catur. Kalau tingkatan kedua upakaranya namanya nyekah kurung. Nah inilah pada saat ini karena nyatur munggah sunari iki nyekah kurung namanya. Nggak kurung, tingkatnya lebih tinggi dari nyekah kekangsen. Nah setelah nyekah dilaksanakan, disucikan sang Atmo lagi, tetapi bukan ngaskara namanya. Ini yang masyarakat kurang memahami. Namanya Atmo Wadano, hanya mensucikan Atmo aja. Nah, disebut dalam bahasa Sanskrit Atmo Dano. Nah setelah disucikan sang Atmo lagi waktu nyekah, kemudian keluar atau selesai dari nyekah, disebutlah Dewo Pitara.
Dewa Pitara ini secara ritual dia berada antara buah loko dan suah loko. Tadi kan Pitaloka di buah, sekarang sudah di antara dia, antara buah loko dan suah loko. Nah kemudian setelah selesai ngeroras tadi Dewa Pitara sebutan leluhur kita, kemudian ada upacara nyegar gunung. Nyegar gunung apa maknanya itu? Segara adalah simbol perempuan, gunung simbol laki atau perdana dan pusa. Kenapa itu? Karena manusia diciptakan oleh Tuhan pertama adalah perdana pusa, laki perempuan kan, baru siwatmo masuk ke badan kita. Kita mengembalikan sangatmo sesuai dengan tujuan agama Hindu, moksatem jagat kita ya ce iti dharma, bahagia dengan menyatu. Cari laki perempuan dulu kan, dengan disimbolisasikan dengan daksina 2 berisi manusia ada deling-deling namanya simbolnya kan, itu dipakai ulang. Nah kemudian setelah nyali perdana purusa itu baru panggil sama atau ngulapin. Ngulapin itu tidak harus di segara, tapi boleh di segara. Tadi kan kita mencari nyagar gunung kan, cari segara gunung laki perempuan kita cari. Ulap di segara boleh kita ngurap di segara, karena segara itu atau laut itu berunsur dunia. Karena atma yang sudah berwujud Dewa Pitara hanya dia berwujud angin aja, dimanapun dia terpanggil akan datang. Yang kedua bisa ngulap di perempatan agung, bisa. Misalnya kita nganyut nyegar gunung, sudah nyegar gunung karena mungkin tepat ada situasinya nggak ada, bisa kita ke perempatan ngulapin, atau di marga 3, atau kalau di rumah di pintu gerbang kita sendiri marga 3, atau kalau di sini di balik peyatnya, di sini apa di pintu gerbang peyatnya boleh, itu tempat ngulapin. Nah sudah itu pulang dari nyegar gunung, sudah itu namanya mengajar-ajar. Ajar-ajar itu belajar artinya, atau nangkilan leluhur kita kepada istilahnya itu para dewa yang ada kaitan dengan yang diupacarai atau ada hubungan emosional dengan yang diupacarai. Contoh kita dari Bali ini ada dari Karangasem, ada dari Nusa, ada dari mana-mana Bali kan. Sumbawa asal kita dulu kan kita potong dari Bali kan, dari Bali kan. Nah setelah itu karena asal kita dari Bali, di sini khususnya di Lombok ada tempat pengayangan Pura Besakeh disebut dengan Pura Gunung Agung di Gunung Sari kan. Nah kita ngayang dari sini, besar gunung ke Gunung Sari, ngayang dari sana bahwa leluhur kita itu sudah jadi Dewa Pitara akan dilingihkan. Setelah itu mengikuti istilah genealogis ya atau keturunan. Kalau warga Pasek kalau ke Pura Pasek dia punya, Pulau Sari juga gitu punya, Pandai punya ke sana. Ya, itu namanya majar-ajarnya. Nah, kalau kita kolektif atau kedembolan ini untuk menyikat waktu, tirte-tirte yang masing-masing kau itu tunas. Linggihkan di sini di Sangaragung, ya. Berarti Batara tirtenya leluhur kita semua ada di sini. Pulang dari Gunung Agung, Pulau Gunung Agung di Gunung Sari ke sini langsung kita. Ya ke dalam berapa hati, habis itu ke sini. Kekawitannya kan di sini sudah ada ceritanya. Di sini kita majar-ajar untuk menyingkat waktu. Kalau kita keliling ke semua kawitan suang-suang akan sampai pagi kan. Susah kita sampai pagi. Waktu nih waktu. Waktunya nikah. Waktu kita terutama waktu. Nah mungkin nikah. Nah setelah itu, setelah selesai majar-ajar keliling tadi, lagi di sini melinggih yang sudah berupa dak selinggih tadi kan. Nah diupacarai lagi. Namanya Nilepati. Upacara Nilepati ini banyak lontar, kira 7 lontar. Intinya itu kalau dalam bahasa Nile itu artinya kotor atau hitam kan? Kan itu ya. Pati itu mungkin masih ada kekotoran luhur kita, disucikan lagi dengan upakara. Ya, kalau di sini kita utama sudah karena bebangkit kan, bebangkit sudah tamu. Kalau bagi 3 udah tamu. Bebangkit nanti Nilepati. Nah, sudah Nilepati ngingkup terus. Ngingkup itu apa artinya ngingkup? Ngingkup itu leluhur-leluhur yang dulu sudah suci kita turunkan lagi, dijadikan satu. Ada puja pengingkupan namanya. Nanti kita panitia yang muput
emas punya pengikupan leluhur yang ikut sekarang itu disatukan leluhur ya kita yang sudah dulu kan. Nah sudah itu tadi baru sampai Nilepati, sebelum ngikup namanya Dewoyang. Nah leluhur kita Dewoyang namanya, udah menyatu dia, berarti jadi satu sudah, tidak ada Dewoyang yang dulu, tidak ada Dewoyang yang lain lagi. Dewoyang kita si B, Dewoyang si A, Talwentan malah itu leluhur kita lah, jadilah kawitan kita yang paling dekat dengan kita yang baru ini. Nah sudah itu di sini nanti sampai ke sana prosesnya. Tetapi karena kita suang-suang ini punya merajaan kan, karena kolektif pulang dari sini ada nanti Banten, dapat Banten satu tanding dari panitia yaitu namanya Atmerau kan, Bantennya Sobat Merau di rumah. Nah, orang pejati tempat ngiyang lagi satu mau piuning aja kan, karena secara tua sudah selesai. Jadi kalau kita di rumah tinggal nginap sudah ada ngeseng itunya apa nama daksinonya itu apa dereng-dereng ngeseng masuk lungah gading, tanam di Kangkulan, selesai. Nah disinilah upacara terakhir itu leluhur kita sudah menjadi Dewoyang, selesai. Sampai di sana tugas kita sebagai partisan tanah khususnya Hindu Bali. Kalau belum sampai Ngliyang belum selesai. Apa konsekuensinya bagi kita? Berarti kita tidak pernah akan bisa nyembah leluhur kita karena belum kita Lingyang. Yang kedua, leluhur kita tidak bisa membantu kita. Ya, tidak bisa membantu kita. Kan yang paling dekat leluhur kita, lah kita bakti ini leluhur kita lah mohonkan kepada Tuhan supaya kita mendapatkan istilahnya keselamatan rahayu, bahkan rezeki. Itu tujuan. Nah ini panitia semenjak Melinge yaitu dari tahun 2008 sudah banyak, dan ada pengarah apa, nah itu nanti waktu Ngliyang itu ada 7 lontar yang menyebutkan itu bahwa Ngliyang itu namanya di Rong Kemulan yang tinggi di tengah. Itu sebutannya Kemulan Ibu atau Ibu Dengan ya. Itu di sana tempat bunyinya lontarnya begini, itu yang ada berapa kalau gong besi bapante di kanan kan, di merah kan, di merah di kanan, bukan di kiri kita, di kanan menyatu dengan Brahma. Ibunte di kiri dari kita, bukan dari kiri Pengulan. Lontar yang lain nyebutkan Patbodbuana, terus Lebur Sangse, Medang Kemulan, bunyinya begini. Bapante unggah kena ring Rong Kemulan tengen menyatu ring Brahmatma disebut Guru Pati. Nah kalau lanang masuk waktu hidup unggahan di Kemulan Rong Selatan yang merah kan, Brahma kan, menyatu dengan Brahma Atma disebut dia Petara Guru Pati. Ibunte unggah kena ring Kemulan Kiwo ya, menyatu ring Wisnu Atma, beliau disebut dengan Guru Suksemo, menyatu ring kawitan tenguni, di tengah lah kawitan kita nguni. Siapa itu? Siwo, sada Siwo, Pramasiwo. Pramasiwo itu niki nirguna Brahma, Tuhan sendiri. Sesuai dengan ajaran agama kita seperti tadi, moksatam jagat ite yece iti dharma. Bahagia di dunia, roh suci luhur kita menyatu, amor ring cinta. Kemudian di dalam Weda disebut Brahman, Atman, Akyam. Brahman itu Tuhan, Atman itu adalah Atman, Akyam berasal. Berarti Atman berasal dari Tuhan, kembalilah ke Tuhan. Sampai di sanalah proses kita untuk mengupira atau meritualkan leluhur kita. Selesai sudah sampai di sana, baru terus yang Lingyang ini ada lanjutannya. Di rumah masing-masing nanti pulang dari sini boleh langsung unggahan. Tadi kan langsung dengan pejati satu dengan dipilih lainan ajangan, kemudian apa namanya dapat bandar siki ajang teh kuning, langsung Lingyang, langsung nginap, selesai. Yang paling praktis, yang paling utama. Boleh besoknya mungkin dari jauh kan, boleh lusanya, paling lama 3 hari, tidak boleh lebih dari 3 hari. Kasihan leluhur kita. Apa kasihannya? Harusnya bejani jadi dewa ya. Nu bentelon menunggu kan. Nah, yang paling bagus, yang paling utama ayatnya kita, jani mati, jani ngaben, jani ngeroras, jani nyerah gunung, majar aja Ngliyang. Itu yang paling bagus. Sering pada berapa rasanya, tapi jadi mati nggak bisa. Sekarang meninggal lagi seminggunya
atau lagi 3 hari 4 harinya ngaben ngeloras ngeliyak langsung sampai malam. Sering sudah itu yang utama. Dan kata mentaken kita itu Sugeng niki. Nah, niki kan warga Krama niki yang mengikuti acara niki kan asli saking Nusa Penida. Kan kata natu nggih. Nah, apakah perlu niki kata niki sampun niki pengabenan niki nangkil ring Nusa Penida? Apakah niki perlu? Nah, di mananya niki pemarginya niki upekara niki? Apakah saat niki mengajar-ajar napi wenten pemargi suang-suang? Karena niki kan sekali katan tan lepas saking Nusa Penida. Niki ampun niki ngiring. Nggih, semua ya umat sedharma khususnya para peserta upacara Pitreja kolektif atau 6 bulan. Kalau dalam hal ini yaitu apakah perlu kita nangkilan ke Nusa kembali atau di kawitan atau ya di apa namanya dada suang, panitia berikan 2 opsi untuk nangkilan ini. Yang pertama, kalau memang ada waktu ada biaya di sini, tidak ngunggahan dulu, mesanakan dulu, bisa ke sana, yaitu itu yang punya biaya sekarang, yang bisa waktu sekarang. Kalau tidak punya waktu yang dalam waktu dekat ini ngelingyang di sini dulu, ya, nanti ada namanya nangkilan leluhur kita kemanapun kita boleh dari kawitan, sedekah ngelingyang, ngunggahan dak selinggih ke kali di kemulan kita di tempat ngelingyang kan, itu ada insokasi ada bokoran, tuntun mau kemana, mau ke misalnya ke Nusa, kalau ke Basake silahkan ke Basake. Nah, wali malih mriki. Nah, malih mriki unggang atau ada alternatif yang waktu ngunggah, waktu kita ke kawitan, berarti harus diunggahan di sana dipilih apa namanya nih ibu atau kawitan, tapi orang 3. Berarti di sana sudah ada lagi, kan? Di mana lagi nangkilan? Tapi harus unggahan, tapi tidak boleh sana kan di sana di pangunggahan. Di sana bangku pujo boleh. Baru pulang ke sini lagi, di sini lagi linggian. Ngambil tirtanya. Ya, atau tirta sudah ada di sini kan? Itu sudah beliau bertara tirta namanya. Ya, kalau kita ini kan ada alternatif tidak punya biaya lagi waktu ke sana sudah cukup. Betara Tirta nih, Betara Tirta itulah tujuan kita itu ngadakan Sangaragung linggihang Betara Tirta. Nah, oke, mudah-mudahan umat sedang bisa memahami. Nah, ada malih? Nggih, atuh niki kan artinya sekali pengalaman di Kentan sampun Kentan melinggih ring Merajan suang-suang atau pura suang-suang. Nah niki kan pentan semetan medue pura asalnya niki dadia atau pura gede. Nah niki untuk melinggihkan ring Merajan alit. Nah punapi pargi segati lilin niki disepit napi asalnya niki. Tapi nyepit nggih niki menapi tiga atuh. Kalau kita keluarga besar sekarang melaksanakan misalnya lebih, kalau dia di sini misalnya kan lebih baik di Merajan Ageng dulu tinggi ya. Semuanya di sana jadi satu, baru nyebit ke suang-suang. Ya seperti tadi kan, kalau kita tidak nyebit gitu, kalau kita tidak itu berarti seperti tadi. Di dadio atau di dadio di apa itu unggahan dulu, berarti beliau sudah kita masing-masing nyebit suang-suang boleh. Ya seperti tadi, kalau kita jauh dadio kita di sini kita unggang lupang menyatu dulu kan. Nanti istilah nakil-nakilan kalau kita zaman sekarang mesti saya lah lalu kita lagi. Kecuali dari kadang merenovasi, ya langsung ke Merajan suang-suang. Ya, misalnya belum ada pelinggih ya. Nah, mungkin dikira? Ya, mungkin demikian penjelasan panitia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi umat sedharma di mana berada. Kalau ada kata-kata panitia yang kurang berkenan, panitia mohon maaf. Panitia akhiri dengan pramesanti. Om Santi. Inggris. Rayu-rayu nggih.
yang contoh mirip sini nyaman belin bibin tiang ane pidal bilin yang laksana ngaben. Nah sekarang jadi melajah puruk pelajaran ini nah, sakit nanging si bianin lian tiang anu kedang lakaran nyontohang ngobati lan ibu beriok ngaturang pangastung kare Om Swastiastu. Ah berarti pada medaran sebenarnya keras ini. Nah, coba piringan ini contoh cara numak tiang sawi nah. Ada merokok, ada pada krono sini korek. Ini ayam apa korek? Ini bebek ni. Tak makin dia berlaku. Oke, jadi Ame pajang taruh Pak, dia itu sawi. Mana ngabu adegan? Ane pajang taruh baru mau bati ya Bang. Oh, ane ngabu ane. Ane ngabu. ngulapin ini adalah proses memanggil roh untuk diajak pulang atau kepiadnian untuk disucikan. Upacara ngulapin ini tidak dilakukan di segara atau laut, tetapi diadakan di pura dalam yang ada di Dusun Lilin. Oke, ini adalah pura dalam Dusun Lilin. Nah, jadi inilah tempat pelaksanaan pengabenan kolektif Dusun Lilin yang diadakan pada tanggal 17 Juli 2022. Aneh konten urutannya ngoyong, Bang. Oke, ini adalah Terus, sambung. prosesi ngulapin Terus yang sambung. dilaksanakan di Setre Dusun Lilin. Prosesi diawali melakukan upacara matur pioning menghadap ke pura dalam dengan mempersembahkan banten pemedak. Disusul menggelar pemespaan bersama, kemudian kembali dilinggihkan di banten, selanjutnya dilinggihkan di peyatnya.
Ada minta diulung tuh, minta diulung. Pada proses ngelinggihan di Piadnyan, jangan sampai jatuh, baik disebabkan karena disenggol atau kurang perhatian dari pemudut. Karena itu terjadi, maka harus dilaksanakan upacara ngulapin kembali. Jadi inilah prosesi dari ulang pada kalian yang kalau yang nanti jadi muali ke rombong.
Swastiastu. Nah, saat ini saya sama ketua panitia karya pengabenan kolektif ring dusun Lilin. Nah, tetapi luar biasa ini diikuti oleh 3 provinsi. 3 provinsi. Wih, mantap sekali. Artinya Sulawesi, Sumbawa, Kalimantan ada? Kalimantan tidak ada. Nggak ada ya? Bahwa dan Lombok lah. Lombok. Nah, punapi kan niki persiapannya pasti niki membutuhkan ekstra tenaga, waktu dan lainnya niki Pak Ketua. Astungkara kita semuanya sepakat dengan dengan kebiasaan kita gotong royong. Kita adakan gotong royong karena kita di sini mayoritas petani dan kerja di luar juga, makanya kita ngambil 2 bulan sebelumnya sudah. 2 bulan. 2 bulan sebelumnya. 2 bulan sebelumnya kita gotong royong ngambil setengah hari supaya kita dapat kerja, dapat ngarit gitu, dapat kerja nyari nafkah. Dikondisikan ya. Dengan antusias masyarakat di sini, anggota pengemong karya istilahnya yang punya sawu, kita semangat. Ya, dengan dana 10 juta kita bisa sampai ngelinggihan ya, sampai selesai ya. Niki 10 juta niki per sawe nggih? Nggih, per sawe. 10 juta per sawe. Astungkara kita bisa laksanakan dengan seperti sekarang ini. Seperti sini. Kita juga bangga, puas semuanya, walaupun ini baru ngaskari aja. Ini baru ngaskari aja. Nanti hari H-nya tanggal 17 puncaknya, okay? Karena H-1 itu pasah kita ngenang sehari. Lalu kita lanjutkan sampai tanggal 18 kita langsung ke Nyegara Gunung. Kalau di Lombok kita Nyegara Gunungnya ya di Batu Bolong, terus ke Gunung Sari, ke Gunung Agung, Gunung Sari. Kita lanjutkan kembali lagi Gelinggihan, langsung balik ke rumah masing-masing, ke sangat masing-masing. Kita sudah selesai. Ya, niki untuk bade niki kan bade ini kan dari Bali ya sama lembu kan niki. Nah, untuk bade apakah ada kriteria khusus niki Pak Ketua Panitia? Artinya untuk tumpang dan mungkin ada simbol-simbol yang mengkhusus kan? Tidak, ini kan hanya wadah ya. Wadah itu apa saja, siapa saja, dan kita ini istilahnya banyak terah juga masuk. Kita sudah berkomitmen bahwa kita ini sama, tidak ada tinggi dan rendah, kita sama. Yang tinggi itu kan karena perbuatan kita. Kita bagus melaksanakan perbuatan, kita bisa bagus ya, orang penting bisa menerima kekurangan kita, diri kita sendiri gitu. Ya. Istilahnya bahasanya Wasudewa Kutumbakam. Sebenarnya kita ini sama ya. Nah, kita berbeda kan karena perbuatan aja, ya. Dan karma. Karma. Nah, itu aja. Ya. Nah, niki untuk tumpang berapa niki kan badenya niki? Tumpang 9. Ada nanti itu kenapa 9 kan? Kenapa tidak 7 atau 11 kan niki? Kalau yang terus terang aja, kalau yang tidak ngerti tentang ini, itu menurut yang itu sama aja. Ya, apapun tingginya, mewahnya, jadi kembali ke diri ya. Ya, diri sendiri. Kembali ke kita sendiri. Karma itu kita berbuat, walaupun bagaimana mewahnya, gimana, ya kembali kepada diri kita sendiri. Nah, niki kan ada 3 provinsi nih yang tinggal nih, yang punya sawah nih, ada dari Sulawesi, Sumbawa. Apakah ada kaitannya dengan di Lilinnya, punya saudara di Lilin? Ada asli memang dari Sulawesinya, kan? Ya, rata-rata ini berkaitan ya. Kita karena kita kan warga Nusu yang ada di Lombok, terus merantau ke Sumbawa, Bima, Dompu, Sulawesi Selatan, Sulawesi itu pun nyebar juga ya, enggak satu provinsi.
lain-lain. Tapi karena dia anggap dirinya sambil pulang, terus hanya 10 juta dia bisa selesai. Semuanya. Intinya kan kebersamaan. Yang penting kebersamaan. Dan ketemu sama keluarga besar. Keluarga, dia bisa pulang, dia bisa ngaben bersama, ketemu dengan keluarga. Nah terakhir niki Pak Ketua, napi niki sarannya untuk acara sekali niki kan, biar nanti ini kan menjadi motivasi dan inspirasi bagi mungkin nanti untuk kedepannya kan acara sekali niki kan. Ya, kita mau antisipasi sebelumnya menjelaskan bahwa manfaat kita kebersamaan itu beda, kepuasannya berbeda, dan kita tidak ada istilahnya walaupun ada yang tidak dapat, yang jauh-jauh ini kan sudah dekat baru dia datang, waktunya namanya lagi 5 hari, lagi 3 hari ada baru datang yang dari jauh, dia daftar lewat keluarganya, itu kita tidak permasalahkan. Istilahnya kita saling bantu, gimana caranya saling bantu sama sesama umat ya, sama umat. Artinya prinsip gotong royong niki yang ya, itu yang di gini. Prinsip gotong royong supaya kita bisa saling bantu, saling tolong menolong, walaupun hanya dana sekian dan beliau teman-teman ini tidak dapat hadir, namanya kita bantu, kita yang gotong royong yang ada di Lilin, yang ada di Lilin, yang ada di Lilin. Astungkar Tiang juga dari Banjar lain, tapi karena penataannya, caranya mensepakati, caranya menjelaskan apa makna dari ngaben ini, itu jadi pelajaran kita. Karena dengan jalan ini kita bisa nyekolahkan anak nanti ke depannya, kita punya wawasan lain dengan yang dulu harus sendiri, akhirnya kita hadap kiri hadap kanan, ya akhirnya nyekolahkan anak tidak bisa, dan kita tidak bisa berwawasan, menganggap diri kita tinggi, ya rendah kadang-kadang. Aduh, ini tidak ada. Kita sama semua ya. Ya, suksema niki. Suksema dumugi niki karya labde karya lan margi antar niki kan suksema. Ini berkat doa dari semua umat yang ada di Lombok, di Nusantara ini. Nusantara ini. Ya, rahayu nih. Rahayu.
Keluar ya? Jemput bulan. Oh. Jangan pong sa Margo. Setelah prosesi ngulapin, selanjutnya adalah ngeringkes. Tubuh manusia memiliki 108 sastra dirga atau huruf-huruf suci yang pada waktu meninggal sastra itu dikembalikan ke sastra ongkara mula atau disebut ongkara prenawa. Proses pengambilan ini disebut ngeringkes yang memerlukan upacara dan sarana. Salah satu sarananya adalah kajang kawitan. Oke, selesai semuanya. Setelah tadi ngulapin resetre, nah ini sampun memargi melalui rombong dan selanjutnya nanti akan prosesi ngeringkes. Nah inilah dia persiapan untuk ngeringkes. Jadi sudah disediakan oleh panitia. Nanti akan di sini keluarga yang ikut dalam pengabenan niki yang mempunyai sawu akan melakukan proses ngeringkes di sini. Punapi makin proses niki ngeringkasnya niki. Nanti Nggih. munggah nelisir baru ini kajang. Kajang. Kajang itu menurut dari memang dia dari mana asalnya. Atau pasok, nah dibuatkan kajang pasok. Kalau tangkas dibuatkan kajang tangkas. Ada satu kalau tidak salah tadi yang dari Pandai dibuatkan kajang Pandai. Tapi begitu juga ada yang usul-usul kebetulan ke Bali, nah jadi di situ udah ngusul kajangnya. Lunas ring masing-masing ya, ring kawitan ya. Ring kawitan. Nah niki untuk kajang niki, nah pasa anggaplah pasa, Pulusari, Pandai, apakah kajang itu sama atau beda nih? Beda. Tapi yang membedakan niki jerong sastranya. Sastranya ya. Dari keturunannya itu sudah beda. Oh, kalau kajang pasak begini sastranya, kalau kajang misalnya kepasakan begini, kalau tangkas seperti tiang Kuriagung begini. Ya berarti memang dari kawitan masing-masing. Ya dari kawitan masing-masing sudah ada membawa sastra masing-masing ya untuk kajang niki. Kajang nah ini ki sebenarnya napi sih maknanya niki jerong. Nah cuman dia pembungkus ini kajang ini. Kalau makna sampai ke dalam dorong dia nanya. Nggih. Ampura. Nggih. Artinya mungkin kan sebagai napi niki sarana nggih. Sarana pembungkusan artinya. Karena ini sudah merupakan seperti bahasa tadi sudah pitari dulu. Nah kalau manusianya dia seperti bangki yang baru meninggal itu lain kajangnya sedikit ya tidak pakai. Ini kan pakai dari dasarnya jinah bolong. Jinah bolong ya. Ya jinah bolong itu banyaknya 88. Nah nanti untuk yang melakukan ngeringkes niki siapa saja yang keluarga dekat apa memang terserah dari keluarga masing-masing? Masing-masing ini hanya membutuhkan tenaga 6 orang. 6 orang. Ringkesnya, satu sawu. Jadi dibatasi ya untuk ini ya. Boleh semuanya kalau semuanya kelabakan. Tambah lama lagi. Iya, jaki niki. Nggih, jarang aku. Mungkin niki memargi niki karena niki ngeringkes niki rahayu.
Bagaimana proses upacara Fitri Yajna Kolektif ini? Ikuti terus channel Pandai Bali. Jangan lupa subscribe channel ini, komentar, dan share.